Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, langkah pertama ambisi besar Sintayong bersama Timnas Indonesia. Update proses naturalisasi pemain keturunan, Erick Thohir mencari dukungan kesuksesan Piala Dunia U17. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Pemain klub Malaysia Johor Darul Takzim Jordi Amat membocorkan ambisi besar yang dimiliki pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Mimpi itu adalah ingin bisa membawa skuad Garuda bisa melangkah ke Piala Dunia. Hal ini memang terdengar muluk-muluk untuk sepak bola Indonesia yang saat ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Namun bukan hal yang mustahil buat Timnas Indonesia untuk melangkah menuju Piala Dunia. Akan tetapi target ini juga harus mendapatkan banyak dukungan khususnya dari para pemain. Menurut Kapten Johor Darul Takzim ini, sebagai pemain tentu saja ia juga ingin membawa tim merah putih bisa tampil di World Cup. Ia pun meyakini hal ini bisa terjadi dan diwujudkan apabila semua pihak bekerja keras. Apalagi skuad Garuda juga memiliki peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 ini. Namun untuk mewujudkan itu, Jordi mengaku bahwa skuad Garuda akan berjuang secara bertahap, yakni dimulai dengan menaklukkan Brunei Darussalam dalam 2 leg yang akan digelar November ini. Langkah Timnas U24 Indonesia di ASEAN Games 2022 memang terhenti di babak 16 besar. Meski demikian, apresiasi masih terus berdatangan, bahkan datang dari salah satu rival Vietnam, di mana media Vietnam mengaku bangga dengan skuad Garuda Muda meski tersingkir dari ASEAN Games 2022 namun secara terhormat. Disebutkan berbeda dengan Myanmar dan Thailand yang kalah di waktu normal, apalagi Vietnam yang tersingkir di babak penyisian grup. Bagi Tito 24/7.vn, Indonesia tampil gagah berani melawan salah satu tim besar Asia meski harus menelan pil pahit dengan kekalahan. Dikabarkan Persija menjelang laga melawan Persis Solo, Ilham Rio Fahmi, bek Macan Kemayoran dipastikan mengalami cedera dan harus absen membela Persija Jakarta. Situasi ini juga bisa menjadi kabar buruk untuk Timnas Indonesia, di mana pemain berusia 21 tahun ini mengalami cedera pada lututnya saat melakukan official training dalam laga melawan Bali United pada Sabtu 23 September. Kondisi Rio Fahmi mengalami cedera ini tentu bisa menjadi kabar buruk bagi skuad Garuda. Hal ini karena Rio Fahmi merupakan salah satu pemain andalan Sintayong dan ia selalu mendapatkan panggilan ketika ada agenda tim merah putih. Staf khusus urusan pemain keturunan Kemenpora Hamdan Hamidan memberikan kabar terbaru untuk proses pemindahan kewarganegaraan Cyrus Margono. Ia menjelaskan bahwa sudah berkomunikasi dengan Johan Margono yang merupakan ayah sang pemain. Saat ini proses menjadi WNI sendiri sudah mencapai pada pembuatan surat keterangan keimigrasian atau SKIM, dokumen keimigrasian yang memuat mengenai warga asing di Indonesia sejak 5 hingga 10 tahun. Hamdan pun menambahkan, bila mana proses yang dijalani Cyrus kemungkinan akan berjalan cepat. Apalagi ini adalah kali pertama proses ini dilakukan menggunakan sistem baru. Dengan ini, para saingan pada posisi kiper pun diprediksi akan kian ketat. Usai merasakan debut bersama skuad Garuda setelah penantian sekian lama, Sain Patinama mengungkapkan mimpi berikutnya, di mana bek berusia 25 tahun tersebut ingin klubnya saat ini Viking FK keluar jadi juara Liga Norwegia atau Eliteserien. Pemilik satu caps Timnas Indonesia tersebut jadi pilihan tak tergantikan di sisi kiri pertahanan Viking FK musim ini. Sementara itu, kini Viking FK masih memimpin klasemen Eliteserien, unggul 2 poin dari Bodo Glimt dengan catatan 51 poin. Lebih dari itu, Sain Patinama membuat pernyataan mengejutkan terkait debutnya kemarin, di mana pemain belakang Viking FK tersebut mengaku tidak membela Timnas Indonesia semata demi popularitas. Namun hal ini karena membela Timnas Indonesia jadi wasiat mendiang sang ayah sebelum meninggal. PSIS Semarang berencana mendatangkan satu striker berkualitas berlabel anggota Timnas Indonesia di putaran kedua BRI Liga 1 musim ini. Striker baru ini diharapkan mampu menjadi tandem Carlos Fortes di lini depan. Dalam hal ini, CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, secara terang-terangan mengaku berminat mendatangkan striker berlabel Timnas yang saat ini membela Persis Solo, Ramadan Sananta. Yoyo menilai, Ramadan Sananta merupakan striker lokal yang komplit. Secara terang-terangan, dia mengaku sedang mencari celah untuk membajak Sananta dari Persis Solo.
Karena memang menurut Yoyo, striker merupakan posisi yang masih ingin dibenahi PSIS musim ini. Pemain timnas Indonesia U24 Hugo Samir mencurahkan isi hatinya usai mendapatkan cacian dari netizen setelah penampilan sosok 18 tahun itu di Asian Games 2022 berakhir dengan kartu merah. Melalui akun Instagram pribadinya, Hugo Samir meminta publik untuk mengarahkan amarah terhadap dirinya, bukan ke anggota keluarga. Pada kesempatan ini, pemain Borneo FC itu mengakui kesalahan setelah menerima kartu merah di pertandingan Indonesia versus Uzbekistan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus berupaya agar perhelatan Piala Dunia U17 yang berlangsung di Indonesia berjalan dengan sukses. Ini demi hajat besar itu bisa sukses, Erick melakukan safari mengunjungi pondok pesantren di Jawa Timur pada Kamis 28 September. Dimulai dari pondok pesantren Tambak Beras di Jombang dan pondok pesantren Tebu Ireng di Jombang. Dalam kesempatan ini, Ketum PSSI menjelaskan tujuan dari kunjungan ini tak lepas dari mohon doa agar pelaksanaan putaran final Piala Dunia U17 diberi kelancaran. Terlebih Jawa Timur menjadi lokasi pembukaan Piala Dunia U17. Karena seperti yang kita tahu, memang pembukaan World Cup U17 dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November mendatang, di mana skuad Garuda akan melawan Ekuador. Ketum PSSI terus memantau perkembangan timnas Indonesia U17 yang sedang melakukan pemusatan latihan di Jerman. Hal itu untuk memastikan TC dapat berjalan dengan maksimal. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir mengatakan, skuad Garuda Asia tetap menjadi prioritasnya. Dia memang tidak bisa meninjau secara langsung ke Jerman, namun ia terus mendapatkan informasi terkait tim itu. Erick juga senang mengetahui fakta bahwasannya kiper timnas Indonesia U17 mendapatkan kesempatan dilatih oleh tim pelatih kiper Borussia Mönchengladbach. Hal itu akan menjadi pengalaman berharga buat mereka. Erick pun optimis performa skuad Garuda Asia bakal terus meningkat dalam TC di Jerman. Dengan begitu diharapkan skuad Garuda Asia siap bersaing pada Piala Dunia U17. Belakangan ini, kontroversi kepemimpinan wasit kembali menjadi sorotan. Ini terjadi selama pertandingan Persija Jakarta melawan Bali United yang berlangsung pada Minggu 24 September 2023 kemarin. Pertandingan dua tim besar ini disinyalir ada keputusan wasit yang penuh kontroversi. Sehingga juru taktik Persija Thomas Doll pun mengeluhkan permasalahan wasit yang tak kunjung selesai. Namun keluhan wasit ini pun tak hanya datang dari Thomas Doll. Akan tetapi pelatih PSM Makassar juga mengeluhkan hal yang sama karena kepemimpinan wasit. Menanggapi hal ini, Erick Thohir pun mengatakan bahwa selama era kepemimpinannya, ia sudah berusaha memberikan yang terbaik. Untuk itu dengan tegas, Erick mengatakan pihaknya siap memberikan hukuman berat apabila ada wasit yang main mata.